kita masuk dalam pembuatan cuka. Cuka ini juga menentukan enak enggaknya pempek itu. Pokoknya cuka yang enak itu pempeknya juga enak. Nah, ini bahan-bahan pembuatan cuka. Langsung aja ya. Nah, ini ada gula merah, gula aren, terus yang warnanya agak hitam-hitaman. Ini gula aren 1 kilo. Ini ada gula pasir, tetap saya pakai gula pasir supaya rasanya lebih enak. Terus gula pasir 2 sendok makan. Ini ada garam 20 gram. Terus ada asam. Ini saya pakainya asam Jawa, jadi saya nggak pakai cuka masak. Ini asam Jawanya 70 gram. Kenapa ya lebih enak? Menurut saya sih lebih enakan pakai asam Jawa ya. Kalau pakai asam cuka masak itu suka kadang-kadang gigi jadi sakit, kandungannya, dan rasanya pun lebih enak pakai asam Jawa. Terus ada cabai. Ini saya mau bikin cukanya yang pedas dan kental. Jadi cabenya ini 200 gram. Terus, nah ini bawang putihnya bawang putih cutting. Kenapa? Karena bawang putih cutting ini aromanya lebih harum. Jadi ini pun 200 gram. Oke, proses selanjutnya. Nah, kita masukin, kita blender ya bawang putih. Ini udah dicuci bersih. Bawang putih sama cabai rawit kita gabungin satu. Campur dengan 200 liter air. Blender. Sambil kita blender, lalu kita masukkan 1 liter air. Airnya ini boleh 1 liter atau 1,5 liter. Nah, kalau saya masukin 1 liter dulu karena ini ada 200 air di sini. Kalau kalian menggunakan, ini kan asamnya asam pasta yang kayak begini nih. Nah, kalau asam pasta masukinnya nanti aja asamnya. Tapi kalau pakai asam Jawa yang biasa, itu asamnya langsung dimasukin sekarang. Jadi nanti gula ini akan disaring. Begitu udah mendidih, matang, gulanya disaring. Setelah disaring, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Ini kita biarkan sampai mendidih dulu ya. Ini air gulanya sudah mendidih ya, tapi sebelum itu udah disaring. Tadi saya sih sudah disaring ya, jadi udah bersih. Nah, kita masukin bahan-bahan. Kita matiin dulu juga nggak apa-apa, karena kita matiin ya. Penting dia sudah mendidih. Kita masukin garam, gula, jangan lupa asam kita masukin semuanya. Sayang nih cabenya, kita masukin cabenya. Ya, rasanya pedes. Kata orang sih kalau pempeknya sudah enak dan cukanya enak, jadinya lebih mantap makan pempeknya ya. Nanti pempeknya udah enak, cukanya biasa aja.
jadi rasanya nggak ini. Oke. Nah, tadi kan ini airnya untuk gulanya itu bisa 1,5 liter. 1,5. Ini kan tadi tambahin air 200. Ini aku tambahin lagi sedikit lagi cuma buat bersihinnya aja. Tapi sayang kalau dibuang. Nah, ini kita masak sebentar aja biar sampai mendidih aja. Atau kalau mau nggak dimasak juga nggak apa-apa, didiemin. Tuh, cukanya kental banget. Nih, tuh cukanya. Kalau saya sih lebih sukanya agak dimasak sedikit ya, supaya dia lebih tahan lama. Terus jangan langsung cukanya ini dipakai buat cocolan pempek, tapi biarin dulu sampai 3 jam supaya dia punya bumbu lebih meresap, cukanya kental banget. Kita biarin dia sampai mendidih. Yang penting mendidih aja sebentar. Terus kalau mau rasanya lebih enak lagi, itu bisa ditaruh di kulkas. Ini taruh dalam kulkas. Nah, ini versi yang pedas. Kental dan pedas. Pedes banget. Kalau mau yang biasa-biasa aja, nggak terlalu pedas, yang penting pedas atau pedasnya sedang, bisa pakai 100 sampai 150. Ini kebetulan saya pengen bikinnya yang cukanya yang pedas banget, jadi ya 200. Cabenya cabai rawit hijau ya, yang kecil itu. Nggak usah pakai yang cabai rawit yang sultan yang pedas banget, nggak usah, nggak apa-apa. Itu juga udah cukup pedas kok. Nah, tuh kuahnya kental banget. Jadi total air di dalam sini 1,5. 1,5 itu ya untuk ngebersih-bersihin ini tadi, pakai airnya gitu. Sama pada saat ngeblender. Jadi total airnya semuanya, supaya hasil cukanya lebih enak. Baunya pedes dan rasanya enak banget. Nah, kalau makan pempek cukanya biasa aja, pempeknya jadi biasa. Tapi kalau cukanya istimewa, pempeknya jadi istimewa juga. Dah, ini boleh kita matiin. Yang penting dia mendidih aja, mendidih sebentar. Terus kita matiin aja, udah didiamin dulu. Nanti sekitar 1 jam sampai 2 jam baru kita bisa pakai buat cocolan pempek, baru bisa kita gunakan. Nah, tapi kalau mau rasanya lebih enak, pakainya besok, simpan aja di dalam freezer. Jadi nggak usah diangetin. Kalau di dalam suhu ruang, nanti kan harus diangetin terus. Angetin terus, jadi menyusut deh gulanya. Ya, nah ini udah jadi ya cukanya. Gampang kan bikinnya, karena bahan-bahannya pasti udah ada di rumah, kayak garam, gula, asam jawa, gula merah juga ada, gula pasir. Tetap saya pakai gula pasir itu buat ngikat rasa manisnya. Udah jadi, gampang banget bikinnya.